على محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan teman yang cita rasanya nutrisi, ketuk pintu rumahnya untuk meraih kedekatan dengannya. Artinya, ya jemput bola. Ya. Artinya bahwasanya kalau kita, ketika kita berkumpul ketika kita ingin mendapatkan sikap dari persahabatan yang sholih, maka yang kita lakukan itu apa? Yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita pada saat itu betul-betul proaktif. Kita jemput bola. Tidak bisa kita ingin mendapatkan persahabatan, lalu kita itu menunggu operan bola yang datang kepada kita. Tidak bisa. Kamu yang datang, kamu yang mencarinya, kamu yang membuka hati, kamu yang memberikan hadiah kepadanya, kamu yang bersabar di dalam berinteraksi bersamanya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan. Ya. Makanya akhirnya inilah salah satu di antara kesalahan banyak manusia ketika mereka ingin mendapatkan persahabatan dari orang sholih, tapi mereka tidak pernah berusaha untuk mencari dan menjemput bola. Ya tidak bisa lah. Makanya Allah mengatakan kepada kita pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabar kamu sama orang yang solih yang mereka senantiasa menyeru kepada Robnya pagi dan sore. Jadi kita ini diperintahkan untuk sabar bukan hanya kepada orang zalim, bukan hanya kepada pendosa, tapi kita disuruh sabar sama orang solih. Kenapa Allah itu menyuruh kita sabar sama orang solih di dalam surat Al-Kahfi 28? Karena kalau bukan kita yang melapisi dengan kesabaran bersama orang solih, mungkin orang solih itu tidak akan pernah kenal dengan kita. Walinya Allah itu harus dijemput, didatengin. Dan kita yang betul-betul mengkondisikan, kalau ibu-ibu melihat suaminya, pergaulannya terus memiliki pergaulan-pergaulan yang hanya mengingatkan tentang dunia dan hobi, terus ibu harus menjadi support system untuk mengingatkan. Suaminya itu harus berteman dan bersahabatkan dengan orang solih. Yang betul-betul bersahabat, bukan hanya sekedar formalitas, kenal namanya. Tapi betul-betul bersahabat. Lalu kita mengkondisikan diri kita bersabar bersama dengan orang solih itu. Karena apa? Ya karena mendapatkan teman yang memiliki cita rasa nutrisi dan gizi itu kalau tidak kita sabar ya kita pasti akan sering meninggalkannya. Apalagi kalau ada kecewa. Makanya dijemput bola. Kita yang proaktif mencarinya. Kita yang proaktif kita yang proaktif bagaimana bermuamalah dengannya. Sampai betul-betul cocok kalau kita memang betul-betul mendapatkan orang ini ada ketakwaan dan ada akhlak mulia. Dan itulah yang sejatinya harus dilakukan. Jadi harus dicari. Didatengin rumahnya. Gimana sih kita ingin mendapatkan surga tapi kita nggak pernah datang ke tempat guru, tempat ustadz, tempat wali-walinya Allah. Kita nggak pernah mendatanginya. Lalu kita pingin supaya nanti akhirnya, nanti langsung kita ketemu di surga. Ya nggak segampang itulah. Para sahabat dikenang oleh Rasulullah itu ya karena perjuangan para sahabat itu sampai mereka tinggalkan rumah. Mereka meninggalkan Mekah, menemani Rasulullah ke kota Madinah. Dan itu pelajaran untuk kita. Memang begitu cara kita. Harus sabar. Saya memiliki circle teman yang dikatakan oleh Imam Nur Rajab teman yang berkategori sebagai nutrisi dan gizi itu 40. Ya kita yang harus sabar. Kita WA, kadang telepon nggak dijawab. Ya kita harus sabar. Kenapa? Ini harus dijemput. Tidak bisa menunggu bola. Kita yang proaktif. Kita datangin pondoknya. Kita kalau mampu bawa keluarga kita. Diperkenalkan anak-anak kita dengan keluarga mereka. Ngobrol kita dengan mereka. Dan itu yang harus dilakukan. Lah banyak orang hari ini, di tengah zaman materialisme, persahabatan itu dibangun di atas profit. Dan dibangun di atas hubungan mutualisme dan cuan. Sehingga akhirnya, kita tidak pernah mendapati teman yang bercita rasa sebagaimana cita rasa akhirat.
Tidak ada mutualisme, tidak ada profit, tidak ada cuan pada kehidupan itu. Ya. Yang menjadikan akhirnya apa? Kehilangan sesuatu yang menjadi karunia besar pada kehidupan kita. Ya. Maka maaf ya, beriman kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Tapi mendapatkan sahabat yang membantumu beriman kepada Allah itu karunia besar. Dan itu harus dijemput. Ya. Makanya kenapa sih di dalam literasi, dalam ulama salaf itu ilmu didatangin ya supaya murid itu mendatangi tempat guru, kenal dengan gurunya, paham. Kita mendatangi pondok, kita mendatangi tempat ustadz yang kita belajar darinya. Supaya betul-betul kita mendapatkan pertemanan yang baik dan persahabatan yang baik. Lingkungan, yaitu yang vibes-nya itu positif dalam urusan akhirat kita. Dan kita betul-betul yang harus membangun itu. Sekali lagi ya, kalau ingin mendapatkan orang yang solih, kita yang proaktif. Dan kalau bisa itu yang mendapatkan yang betul-betul solih sekalian. Kita lihat ada orang solih sekalian, minta sama Allah, ya Allah saya ingin supaya keluarga saya dekat dengan keluarganya. Ya. Jangan gampang kecewa, jangan gampang ngambek, jangan gampang marah-marah. Ketika kita sedang berhubungan dengan orang yang kita pandang itu, menurut kita ini solih, baik, berilmu. Kita harus sabar. Ya. Makanya Masya Allah saya kadang harus datang ke pondoknya. Kita harus nelpon sabar, kadang nggak dijawab. Itu merupakan bagian dari proses. Kita menjemput bola. Karena apa? Karena profitnya gede di dunia dan di akhirat. Dan hari ini tuh seakan-akan itu menjadi karunia besar. Kenapa itu menjadi karunia besar? Karena semua orang hari ini membangun persahabatan itu di atas hubungan mutualisme. Di atas masalah cuan, di atas masalah profit dan bisnis. Ya enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. Persahabatan dibangun di atas hubungan sahabat, atas bisnis, hubungan mutualisme, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menghilangkan kultur yang pertama. Persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan. Ya. Kalau bukan teman-teman kita yang solih, yang mendoakan kita, membackup kita, membantu semua urusan-urusan kita, terus siapa kalau bukan mereka? Dan ini yang menjadi perhatian kita. Nah, inilah baru mukadimah. Jadi mukadimah ini, saya sampaikan mukadimah ini bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Di mana ketika manusia itu merupakan makhluk sosial, ya kita memang membutuhkan interaksi. Tidak bisa membangun kesolihan itu pribadi dengan individualistis dan egosentris yang kita miliki. Kita juga mendapati bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang yang benar. Di mana perintah ketakwaan bersanding dengan perintah berkumpul sama orang yang benar. Karena apa? Ketakwaan itu ketika kita memiliki lingkungan yang membantu kita untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akhirnya paham ya, semangatnya kitabullah dan semangatnya sunnah itu. Kenapa kita disuruh berbuat baik sama tetangga, ngomong yang baik, memberi hadiah, dan sederet yang lainnya. Untuk apa? Supaya kita memiliki tambahan-tambahan amunisi, teman dan sahabat yang bisa membantu kita dan bisa menjadi sahabat kita mungkin di waktu mendatang untuk menguatkan kita di dalam perjalanan hidup. Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya berteman itu cita rasanya dan klasifikasinya ada 4. Ada teman yang cita rasanya adalah nutrisi dan gizi, ada teman yang cita rasanya sebagaimana obat, ada teman yang cita rasanya sebagaimana penyakit, dan ada teman yang cita rasanya racun. Dan kita memerlukan 1 dan 2. Teman bercita rasa nutrisi dan gizi, dan teman klasifikasinya adalah sebagai obat untuk kita. Dan ketika kita paham keimanan kita sangat memerlukan pertemanan, mintalah kepada Allah. Kalau kita merasa belum memiliki 40 orang yang solih di dalam kehidupan kita, di sisa kehidupan. Yang kedua, yaitu adalah kita tentunya yang mendatangi proaktif untuk menjemput orang solih, mendapatkan cintanya, mendapatkan rahmat pada hatinya. Karena sesungguhnya
berkumpul sama orang taat itu harus disertai dengan perjuangan yang kita berikan dan kesabaran yang kita torehkan. Wasbir nafsaka ma'alladina yata'una rabbahum bil qadati wal asyi yuriduna wajha. Nah, ini muqaddimah. Baru setelah ini kita bahas. Nah, terus hubungan saling mencintai karena Allah itu kayak apa? Kalau kita sudah dapat, akhirnya kita punya alasan, kita punya way, kenapa kita harus membuka hati kita untuk orang lain, terutama yang sejenis ya, jangan dipakai untuk yang lawan jenis ya. Kita akhirnya tahu way-nya kita, kenapa kita harus butuh sahabat, butuh 40 orang gitu. Lalu bagaimana memberikan maintenance supaya betul-betul pertemanan kita dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita part yang kedua. Semoga memahami apa yang menjadi penjabaran dan penjelasan kita. Semoga Allah memberkahi dan semoga Allah menerima setiap ilmu yang kita lakukan, berbuah dengan keberkahan dengan amal yang kita kerjakan.